Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti. Saya Abdul Malik Madani. Reni Darmayanti. Saya Emilian Reza. Saya mahasiswa KPI semester 2. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Tahukah teman-teman bahwa istilah wawasan Nusantara datang dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi yang kemudian ditambahkan akhiran an, sehingga kata wawasan Nusantara berarti cara pandang, cara tinjau, dan cara melihat. Sedangkan kata Nusantara terbagi dalam dua kata, yaitu kata Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan kata Antara yang berarti terletak antara dua unsur, yakni benua dan dua samudra. Sehingga arti kata Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yakni benua Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk bisa dipahami lebih lanjut, mengutip dari buku Serba-serbi Wawasan Kebangsaan karya Yuniar Mujiwati bahwa menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan tanah air sebagai kepulauan dalam segala aspek kehidupan beragama. Menurut Suwarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Nah, selanjutnya, untuk mempermantap pemahaman teman-teman tentang materi wawasan Nusantara, maka dipandang perlu untuk menyimak beberapa penjelasan berikut. Di sini saya akan membahas bagian A dari wawasan Nusantara, yang diantaranya aspek, hakikat, dan arah pandang atau sudut pandang wawasan Nusantara. Pertama, aspek wawasan Nusantara. Aspek wawasan Nusantara merupakan falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila itu sendiri merupakan dasar dari terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang tertera dalam Pancasila. Di antara nilai-nilai itu ialah hak asasi manusia, yaitu HAM. Yang dimaksud dari hak asasi manusia adalah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memeluk agama yang diyakininya tanpa ada paksaan. Selanjutnya yang kedua, memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada per individu atau golongan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan untuk musyawarah mufakat. Dan selanjutnya yang kedua setelah aspek yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat itu sendiri mempunyai arti makna yang sungguhnya, yang berarti hakikat wawasan Nusantara ialah keutuhan Nusantara yang benar-benar utuh tanpa ada yang mampu merubahnya. Yang dalam artian ialah cara pandang atau sudut pandang yang selalu utuh menyeluruh. Dan yang ketiga itu arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara itu sendiri mempunyai dua bentuk. Yang pertama, arah pandang ke dalam, memiliki tujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan. Yang kedua, arah pandang keluar, yang juga memiliki tujuan untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian, keadilan sosial, serta kerjasama dan saling menghormati. Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang diantaranya itu ada 3, yaitu 1. Wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat kekayaan alam. Poin yang kedua yaitu isi. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat. Dan poin yang ketiga yaitu
hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Tata laku batinlah, yang artinya yang mencerminkan jiwa dan semangat. Poin yang kedua yaitu tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan Nusantara, wawasan Nusantara maksudnya. Nah, pasti udah pada tahu kan apa itu Nusantara, kan? Karena udah dibahas di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuannya. Pertama dari kedudukan, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan anjuran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, wawasan Nusantara sebagai paradigma nasional dapat dilihat dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Nah, selanjutnya dari Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional. Sedangkan dari fungsinya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan. Sedangkan dari tujuannya itu, wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme di sebuah aspek, semua aspek kehidupan rakyat Indonesia. Nah, pasti udah tahu kan apa kedudukan, fungsi, dan tujuan Nusantara? Setelah teman-teman menyimak beberapa penjelasan tentang materi wawasan Nusantara, diharapkan agar bisa untuk dipahami. Dan bagi teman-teman yang berkenan menyampaikan saran dan tanggapan, bisa melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.